Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film unik yang berjudul Wildling. Film ini dirilis pada tahun 2018. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam. Langsung saja cus ke alur ceritanya. Selamat menonton. Cikiu. Di sebuah rumah di tengah hutan ada seorang gadis kecil bernama Anna. Anna menghabiskan masa kecil dengan dikurung di kamar loteng oleh Gabriel Hansen yang ia yakini adalah ayahnya. Gabriel bercerita tentang monster pemakan anak yang disebut Wildling. Bertaring, bercakar tajam, dan berkeliaran di dalam hutan. Anna kerap mengintip Wildling melalui sebuah jendela. Namun sampai detik ini Anna hanya melihat seekor burung gagak di luaran sana. Selama ini Gabriel selalu mencukupi segala kebutuhan Anna, kecuali rasa penasarannya pada dunia luar. Sehingga suatu ketika Anna mendengar suara percakapan yang membuatnya memberanikan diri untuk membuka pintu. Tapi sayangnya Anna nggak bisa kemana-mana karena pintu tersebut sudah dialiri arus listrik. Gabriel menjelaskan pintu itu sengaja diberi listrik untuk mencegah Wildling masuk ke dalam sini. Sontak Anna pun bertanya apa ada orang lain yang datang ke tempat mereka. Tapi atas pertanyaan itu Gabriel langsung menegaskan bahwa mereka berdua harus tetap berada di dalam rumah. Di ulang tahunnya yang ke-6, Anna pun diberi hadiah seekor hamster. Ayahnya berkata kalau hamster itu baru aja ia dapati di sekitar pohon beri. Dan seiring berjalannya waktu, hari demi hari dilewati Anna dengan belajar dan bermain di kamar. Ya, selama fase ini Anna tidak pernah diberikan daging oleh ayahnya. Ia selalu dipaksa untuk memakan sayur mayur beserta buah-buahan tanpa pernah henti. Belum diketahui pasti apa tujuannya. Tapi yang jelas Anna turut menikmati perintah tersebut. Tak terasa dari situ waktu kembali berlalu ke 4 tahun setelahnya. Sayangnya di hari ulang tahun yang ke-10 Anna pun harus mendapatkan kabar buruk. Bahwa hamster yang ia pelihara sudahlah tewas tak bernafas. Ayahnya berkata bahwa hamster itu telah berada di tempat yang lebih baik dan tak perlu ditangisi lagi. Singkat cerita, anak kini telah memasuki masa pubertas, di mana saat itu juga Gabriel mulai menyuntikkan dosis Luprolida untuk menekan produksi estrogen di dalam perut Anna. Suntikan itu dilakukan karena si ayah menjelaskan bahwa Anna sedang sakit berat. Hal itu benar-benar dilakukan setiap hari oleh Gabriel tanpa pernah henti. Hingga berumur 16 tahun, Anna pun tak sanggup lagi untuk hidup dalam keadaan terbaring serta disuntik setiap hari. Anna bergegas meminta ayahnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Mendengar hal tersebut, hati Gabriel pun terasa pedih. Saking pedihnya, Gabriel tak lagi mampu menahan rasa stres dan berujung ia pun melukai dirinya sendiri. Kemudian Anna terbangun di sebuah rumah sakit. Ia pun mencoba kabur dengan menaiki atap yang ada di sana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Anna mulai merasa apa itu hangatnya sinar matahari beserta segarnya udara. Tidak lama dari itu perilaku Anna langsung diketahui dan ia pun dikembalikan ke dalam rumah sakit. Di mana terdapat seorang wanita yang merupakan seorang sheriff bernama Ellen. Lalu dokter menjelaskan kepada Ellen bahwa Anna selalu dikurung karena si pelaku sengaja untuk memperlambat proses kedewasaannya. Sontak Anna pun tercengang dan dia langsung mempertanyakan keadaan ayahnya. Beberapa hari berjalan, dokter di sana berencana memindahkan Anna ke panti rehabilitasi. Namun Anna tak jadi pergi ke tempat itu, melainkan ia akan tinggal sementara di rumahnya Sheriff Ellen. Selama proses tersebut, Anna akan tetap tinggal selagi hasil DNA-nya belum keluar total.
Dan sepanjang perjalanan di kota ini, Ana merasa ada yang janggal serta tidak beres. Entah kenapa orang-orang begitu ketakutan yang bahkan mereka merasa terancam seperti ada sesuatu. Tidak lama seorang pria datang ke rumah itu dan ternyata ia adalah adiknya Ellen yang bernama Ray. Tak luput Ana pun disiapkan sebuah kamar untuk istirahat. Tapi di sini Ana terus-terusan khawatir dengan keberadaan Wildling. Apalagi posisi jendela sudah terbuka sedari awal tanpa pernah tertutup. Setelah itu Ellen baru sadar bahwa Ana sudah benar-benar mengalami puber. Dari situ ia pun langsung membelikannya beberapa pembalut sebagai bentuk jaga-jaga apabila terjadi kebocoran maut. Bahkan demi mengantisipasi, Ana pun turut disekolahkan di tempat Ray bersekolah. Ya, seiring berjalannya waktu, Ana berhasil mendapatkan seorang teman yang sangat cocok dengan dirinya. Di samping itu, entah kenapa Ana justru semakin tertarik juga dengan keberadaan Aurora. Ia merasa dirinya sudah menjadi orang yang baru saja dilahirkan. Hal tersebut ditandai dengan indera pendengaran Ana yang semakin meningkat drastis. Ia tahu siapa saja yang sedang membicarakannya meski posisi orang itu cukup jauh. Alhasil kemampuan unik itu pun semakin terasa ketika Ana melihat Ray sedang diganggu oleh murid setempat. Bayangkan saja cukup dengan sekian detik murid-murid bandel itu berhasil dibikin keok. Di perjalanan pulang secara tiba-tiba Ana melihat seekor kijang. Di sini ia pun bergegas mengejarnya meski harus masuk ke dalam hutan. Namun dalam seketika seorang pemburu serigala langsung menghentikan Ana secepat mungkin. Ana nyaris terkena perangkap hewan yang bisa membuatnya tak lagi mampu untuk berjalan. Kemudian sambil mencukur bulu kaki Ana, Ellen menjelaskan hasil terbaru dari tes DNA miliknya. Usut punya usut, Ellen pun mengungkapkan bahwa ternyata Gabriel bukanlah ayah dari Ana. Tak cukup sampai di situ, Ellen turut berencana untuk memindahkan Ana ke tempat yang lebih baik. Lalu di malam yang sama, Ana bergegas mengajak Ray untuk datang ke sebuah pesta dari teman sekolahnya. Namun Ray tak terlihat bersemangat dan ia sering mendiamkan diri seolah-olah ada sesuatu. Hanya saja pada momen seperti itulah secara mendadak mulut Ana mulai mengeluarkan darah. Sontak ia pun bergegas pergi ke kamar mandi secara diam-diam. Tapi lagi-lagi saat itu juga Ana harus terkejut setelah melihat beberapa giginya mulai lepas. Dari situ secepat mungkin Ana langsung melarikan diri melalui jendela. Ia pun segera dikejar oleh seorang pria asing yang bernama Lawrence. Dalam keadaan seperti ini, entah pikiran apa yang merasuki Lawrence. Ia masih sempat-sempatnya untuk meluapkan hawa nafsu kepada Ana. Yang sialnya tanpa pernah ia sangka, tenggorokan Lawrence pun langsung dibuat robek oleh Ana. Pada saat itu, Ana benar-benar merasa bingung serta ketakutan. Perasaan tersebut membuat bergegas kabur secara diam-diam ke rumah lamanya. Terhitung sudah 16 tahun lamanya Ana besar di tempat ini. Tapi untuk sekarang ia harus datang tanpa kehadiran seorang ayah. Ketika hari berganti, Ana lagi-lagi berniat pergi ke dalam hutan seorang diri. Ia sama sekali tak menyadari kenapa dirinya begitu suka untuk berada di tempat seperti itu. Saking sukanya seharian penuh pun ia habiskan seorang diri hanya dengan berada di dalam hutan. Kemudian di saat lapar menyerang, Ana kembali bertemu dengan si pemburu serigala. Pria itu terlihat sedang membakar seekor kijang yang akan menjadi santapannya pada malam ini. Dan ternyata sedari awal pertemuan mereka, pemburu tersebut sudah mengetahui kalau Ana adalah seorang wildling. Singkat cerita, Ana pun kembali ke rumah Ellen. Tapi di sini Ellen malah memborgolnya begitu saja seperti meminta maaf.
Wanita itu menjelaskan bahwa para polisi telah menemukan tubuh Lawrence di samping gaun yang dikenakan Anna. Hanya saja malam itu juga Gabriel pun terlihat mengunjungi Anna. Kondisi Gabriel yang sudah membaik membuat ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal sudah membesarkan anak tersebut. Karena ternyata sebelum memiliki seorang anak ia sempat bersumpah untuk membantai habis seluruh Wildling. Tapi Gabriel tak menyangka sama sekali kalau istrinya adalah seorang Wildling. Dan jelas saja keturunan itu membuat Anna harus terlahir dengan identitas yang serupa. Maka dari itu tak heran jika selama ini Anna selalu dikurung selama 16 tahun di dalam kamarnya. Dari cerita tersebut, Gabriel pun langsung menyuruh Anna untuk menyuntikkan suatu cairan ke tubuhnya. Namun Anna menolak karena ternyata suntikan itu adalah suntikan mati. Lalu pagi kembali tiba. Kali ini Ellen yang bergegas memeriksa Anna malah dikunci seorang diri di dalam sel tersebut. Yang siapa sangka pada momen ini Ray sudahlah berniat untuk menolong Anna. Tapi nolongnya pun gak benar-benar ikhlas, dimana ternyata selama ini Ray ada maunya kepada Anna. Dan alhasil mereka berdua pun langsung menanam ubi saat itu juga. Sialnya pelarian mereka tidaklah semudah itu. Ray bersama Anna dikejar terus oleh sekelompok pemburu Wildling. Selama pelarian ini Ray pun harus terkena tembakan di bagian bahu. Dan mau gak mau mereka harus melompat dari tebing tinggi demi menghilangkan jejak secepat mungkin. Sontak Ray segera mengajak Anna untuk kembali ke rumah Ellen. Namun di sini Anna tak tertarik dan ia pun lebih memilih pergi ke arah yang lain. Dan apa boleh buat, mulai sejak itulah harus bertahan hidup sendirian di dalam hutan. Sementara para pemburu terus mengejarnya. 3 bulan kemudian terlihat jelas bahwa seluruh tubuh Anna hampir sepenuhnya berubah menjadi Wildling. Dan seiring berjalannya waktu, Gabriel terus berusaha untuk membatasi pergerakan Anna di dalam hutan. Tapi usaha Gabriel tidaklah selalu berhasil, karena pada nyatanya Anna masih saja menghabisi beberapa pemburu yang ia temui, termasuk seorang pembunuh yang sempat menahan Ellen di saat Ellen terus berusaha mencari Anna. Dan sebagai balasannya, Ellen yang tak tega langsung mengizinkan Anna untuk segera kabur. Bagaimana tidak, di momen itulah Ellen sadar betul bahwa Anna tengah mengandung seorang anak. Celakanya, keadaan semakin memburuk setelah para pemburu Wildling mulai membakar hutan secara menyeluruh. Yang mau tak mau, Anna bersama Gabriel harus bersembunyi di dalam sebuah goa. Tapi kali ini secara tiba-tiba Gabriel malah sengaja membius Anna, di mana ternyata Gabriel berniat untuk mengambil anak tersebut serta merawatnya seperti Anna yang dulu. Sudah jelas dari situ Gabriel langsung tewas dalam sekejap, seolah-olah nyawanya tidak berarti sama sekali. Singkat waktu Anna pun baru tersadar dari pingsannya, dan kini Anna sengaja dirawat oleh pemburu serigala yang sempat ditemuinya sebanyak 2 kali. Anna benar-benar tak menyangka bahwa orang yang ia kira jahat sebelumnya ternyata memiliki hati seperti malaikat. Sedangkan di sisi lain, Ellen bersama Ray terlihat menjelajahi hutan yang habis terbakar, di mana saat itu juga mereka berdua pun melihat Anna dari kejauhan. Tapi untuk sekarang ini Anna tak lagi berbalik ke arah mereka, melainkan ia akan segera pergi ke arah utara. Dan dari situlah, tepat di bawah Aurora, Anna mulai mendengar beberapa suara dari Wildling yang lain. Bagaimana guys filmnya? Apa komentar kalian kalau kalian menjadi Anna? Apakah ingin bertahan atau ingin melawan sebisa mungkin? Ya semoga saja nggak ada yang benar-benar menjadi Anna ya guys. Oke deh guys, mungkin segini saja pembahasan dari film yang satu ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Slebel.